yang namanya iklan Marjan merajalela. Betul? Betul. Marjan gak mau ikut campur, gak mau kalah. Atlas ikut campur itu. Atlas selesai Wadimor. Ini saya ngomong begini iklan buat Kepsek supaya ingat pada dewan guru-gurunya, begitu. Belas. Satu. Siap. Alhamdulillah. Sebab apa? Ini semua kita nyongsong Ramadan tuh. Ya. Semua persiapan demi persiapan kita lalui. Selesai Rojab, maka saya baca tema memupuk persatuan, menghargai perbedaan, menciptakan keharmonisan. Saya dengan terikat tema ini, orang itu mupuk kalau nanam. Kalau seorang mau mupuk, tanam dulu. Sesuatu yang gak ditanam akan susah memupuk. Maka Rojab bulan dimana kita bertanam, bulan Sya'ban bulan dimana kita memupuk, bulan Ramadan dimana piksel pahala dari Allah itu memiliki arti dan makna bahwa disitulah letak panen kita. Ada orang mau panen, nanam enggak, mupuk enggak, mau panen, maling namanya. Ya, namanya maling. Maka kalau kita memupuk, ayo tanam. Bagaimana benih yang kita tanam bergantung sesuatu yang kita miliki. Maka oleh sebab itu nyongsong Ramadan kita, mari sama-sama kita perhatikan beberapa kaidah yang memang sudah mengajarkan kita jauh sebelum Ramadan itu tiba. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, oleh sebabnya kalau kita sudah ingin memasuki bulan suci Ramadan, persiapan apa yang sudah kita miliki? Ini ada kalimat menjemput, menyambut. Menyambut itu jemput. Kalau orang ngejemput kudu punya persiapan. Kalau orang yang dijemput, yang menjemput tidak punya persiapan, yang dijemput bakal keder, bakal bingung. Maka di bulan Sya'ban itu hadirin hadirat dalam kitab Durratun Nasihin itu ada khamsatu ahrufin. Ada 5 huruf pada bulan Sya'ban. Ini Majelis Taklim SMP Negeri 19 Depok nih. Jadi kalau kita bilang Sya'ban maka ada 5 huruf. Yang pertama adalah huruf Shin, yang kedua Ain, yang ketiga Ba, yang keempat Alif, yang kelima itu Nun. Nih ntar siswa-siswi yang tahu saya tanya, saya kasih duit 50.000 cash. Ini benar 50.000 cash. Berikut mobil yang ada di depan sana yang warna merah itu hadiahnya tuh. Tahu mobil siapa itu? Waduh. Ketua MKKS tuh. Wah, ketua tuh, ada Pak Ketua. Tenang aja, insya Allah. Ada berapa huruf? Ada 5. Shin di bulan Sya'ban, kita nih mau nyongsong Ramadan. Kalau nggak kenal Sya'ban, bagaimana mau kenal Ramadan? Kita ini bisa belajar di SMP 19 kalau kita ini udah kenal guru kita. Belum kenal guru, langsung belajar. Sulit. Kenapa? Mahabbah tidak muncul. Tidak ada wadah sebagai untuk menopang apa saja yang ada di fikratul haya. Di kita ini semua punya fikratul haya, pola pikir di mana untuk hidup dan berkehidupan. Sebab orang banyak yang hidup belum tentu berkehidupan. Maka fikratul haya di SMP 19 itu harus ada dan tertanam, bahkan juga dipupuk, insya Allah akan cikal bakal panen. Nah, dalam persiapan Ramadan ada 5 huruf pada kata Sya'ban itu. Yang pertama adalah Shin. Apa Shinnya? Shinnya asyaraf wasyafa'ah. Di bulan Sya'ban ini Allah akan memberikan asyaraf, kemuliaan, wasyafa'ah, dan pertolongan. Kita nih kan kadang girang datang Ramadan lupa dengan apa yang akan kita laksanakan di Ramadan. Maka untuk mendapatkan pertolongan di bulan Sya'ban harus sering-sering memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini SMP 19, SMP 19 ngadain seperti ini bagian daripada irama dan muara bulan Sya'ban. Lama saya di sekolah-sekolah lain saya diundang, saya akan sampaikan begitu. Sebab ruh itu penting di tingkat pendidikan. Kalau zohir hebat, badannya bagus, ruhnya tidak ada, Pak,
Adik-adik sekalian, orang disebut manusia punya jasad, punya ruh, betul? Ada jasad, enggak punya ruh, namanya mayit. Namanya mayit. Ada ruh, enggak punya jasad, namanya memedi. Tahu memedi? Nah, itulah disebut manusia, ada ruh, ada jasad. Maka ruh yang paling mahal di tengah-tengah unsur zahiriyah. Maka oleh sebab itu di bulan Sya'ban ini Allah akan berikan kemuliaan, pun Allah akan berikan pertolongan. Ya Allah ya Rabb, berikan saya pertolongan supaya saya bisa nyongsong Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Maka itu harus kita setar dari bulan Sya'ban. Jangan menunggu kita di bulan Ramadan. Nanti sajalah berdoa di Ramadan, kan Ramadan itu kan bulan suci. Bapak Ibu dan juga adik-adik siswa-siswi yang saya banggakan, kalaulah kita sudah masuk Ramadan, itu sudah masuk menunya. Sekarang sambut Ramadan kita ini dengan memuliakan yang sekarang, dan seraya kita memupuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, rekan adik-adik remaja maji, siswa-siswi yang saya banggakan, ini SMP 19. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19. Ba sin mim alif lam lam ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim, berjumlah 19 huruf. Maka pada kesempatan pagi siang ini saya sampaikan, siswa-siswi yang masuk ke sekolah ini jangan pernah lepas Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19 huruf. Nggak percaya itu, ntar kalau yang bisa saya kasih hadiah lagi. Tetap hadiahnya adalah mobil tanpa kunci. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, siswa-siswi yang saya banggakan, itu sin. Yang kedua adalah ain. Nah ini penting. Ainnya adalah izzah wal karamah. Izzah kebesaran, karamah kemuliaan. Berapa banyak orang yang besar belum tentu mulia, betul? Berapa banyak orang besar belum tentu mulia, tapi orang yang mulia pasti jadi orang besar. Kita sekarang ini dalam dunia pendidikan, siswa-siswi yang saya banggakan, kita ini boleh bercita-cita ingin menjadi orang besar seraya mulia. Sebab tidak sedikit orang yang besar tapi belum tentu mulia. Tuh Fir'aun tuh besar tuh. Fir'aun raja, punya prajurit, punya pangkat jabatan, tahta yang begitu luas dan besar, tapi nggak mulia. Tapi kalau kita besar, kita mulia, insya Allah inilah yang akan mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Maka siswa-siswi SMP Negeri 19 ini jadilah orang yang besar dan juga orang yang mulia, supaya kita ini memiliki sebuah kualitas ketika kita keluar dari sini. Sebab siswa-siswi SMP 19 adalah bintang iklan hidup, reklame hidup. Ketika selesai di 19 akan bagaimana kibaran sekolah kita bergantung siswa-siswi yang ada. Oleh sebabnya dalam Sya'ban ain di sini adalah izzah wal karamah. Allah akan berikan kebesaran dan kemuliaan ketika kita mampu memahami bulan Sya'ban ini. Yang ketiga, huruf ba. Apa huruf ba-nya itu? Ba-nya albirru, artinya kebaikan. Nah, kembali ke mupuk nih, kembali ke mupuk. Kalau bulan Ramadan besok mau khatam Quran, bulan Sya'ban nggak pernah baca Al-Quran, pasti bulan Ramadan akan berat untuk baca Quran. Tapi ini mah mukanya muka Quran semua ini, mukanya muka Quran semua. Saya yakin masuk masjid ngelihat Quran, masuk musola ngelihat Quran, masuk ke dalam rumah ada ruang sholat ngelihat
Al-Quran. Saya yakin sering melihat Quran ini mah. Dibaca. Agak. Baca kalau saya mah. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya muliakan, adik-adik siswa-siswi yang saya banggakan, itu kalimat al-birru. Tanam kebaikan di bulan Sya'ban, pupuk supaya entar Ramadan kita ini termasuk yang nyambut. Rohab sebelum tarhib, ini level. Rohab itu kosongin hati, lapangin dada. Mau masuk Ramadan tuh harus ngosongin hati dari sesuatu yang negatif. Lapang dada, legowo. Ini bahasanya agak seberang dikit ya. Legowo. Supaya Gusti Allah itu memberikan pertolongan. Lah kalau kata caption ini Gusti Allah ingkang merbama seso iki. Yo, apa? Agak ke depan. Oh iya. Oh, lab tremengnya enggak Ya. kelihatan. Sampai jam setengah 12. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang dimaksud dengan bulan Sya'ban tuh. Ya. Jadi izzah wal karamah masuk ke banyak albiru kebaikan tanam bulan Sya'ban. Besok siswa-siswi SMP Negeri 19 target pengen hatam Quran. Kumpul bareng, muhadharah bareng, kemudian tadarus bareng. Setarnya dari bulan Sya'ban. Sekarang udah mau selesai Pak. Bagaimana kalau sekarang mau mulai? Insya Allah nggak ada kata telat. Dari sekarang kita udah mulai. Besok saya mau sedekah bulan Sya'ban, sudah sedekah. Besok saya mau qiyamul lail, bulan Sya'ban sudah qiyamul lail. Ya. Nah itu kalimat albiru, baknya adalah kebaikan. Tanam kebaikan sekarang, nanti untuk persiapan kita mengumpulkan di bulan suci Ramadan. Ya, itu huruf baknya. Yang kemudian selanjutnya adalah huruf alif. Al-alifu al-fatun, artinya adalah pagahan dina iman. Nah ini Pak Budi nih, bahasa Bandung nih saya keluarin juga nih. Dikuatkan iman. Sebab nyongsong Ramadan itu yang kita buru modalnya adalah iman. Bapak Ibu Dewan Guru, contoh saya bikin 4. Ada anak yang dipanggil sama gurunya. Nah, sini nak, maju ke depan. Anaknya diem aja. Padahal denger, nyaut enggak, apa enggak, diem aja. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada nggak yang begitu? Oke, 1. Kedua, nah sini nak, maju ke depan, tolong Bapak Guru ke sana nak. Iya Pak, tapi masih asik sama temennya. Ada yang begitu? Ada. 2. Yang ketiga, nak sini nak, tolong kamu ke kantor sana, tolong begini ya nak. Iya Pak, tapi ada upahnya nggak? Itu. Ada yang begitu? Nggak ada yang berani. Yang keempat, nak sini nak, berangkat ke depan, tolong beliin Bapak sesuatu. Oh baik Pak, langsung gegas, dilaksanakan, dikerjakan maksimal, optimal. Ini pun yang begini ada. Kenapa bulan Sya'ban iman jadi sebuah barometer, tolak ukur untuk nyongsong Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan? Sebab terbentuk dengan Al-Baqarah 183. Setelah harfu nida ya yang kita baca, maka disebut adalah amanum, yakni orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, wajibkan kau berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya engkau jadi orang-orang bertakwa. Rumusnya, bagaimana puasa seseorang, bagaimana imannya. Saya bagi 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatiin. Iman jadi barometer bagaimana puasanya di Ramadan. Dan kalau imannya bagus, imannya kokoh, puasanya pun akan ikut. La'allakum tattaqun, supaya engkau jadi orang-orang yang bertakwa. Sejauh dan sebesar apa takwa kita, ini bergantung sejauh mana puasa kita, sejauh mana modal dasar iman kita ketika nyongsong Ramadan. Makanya tadi saya ambil contoh anak-anak. Kita kira-kira ada di tipe anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, itu maksud saya.
Kalau yang imannya bagus, siapa? Saya akan laksanakan. Bapak mau upah atau tidak, tidak masalah. Yang penting saya kerjakan ini semaksimal, seoptimal yang saya sanggup buat Bapak. Maka jadikan di bulan Sya'ban ini persiapan unsur iman supaya puasa kita berkualitas dan berkuantitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah huruf nun. Huruf nunnya itu adalah an-nurun, cahaya. Akan sulit nempuh Ramadan kalau hati kita gelap. Makanya muara kita itu, nih sekarang siswa-siswi, muara kita itu di Islam itu semuanya disiplin tuh. Coba rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. kurang kompak. Rukun Islam ada 5. Yang pertama sholat. Yang pertama mengucap 2 kalimat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Puasa. yang kelima Haji. coba lihat semuanya muaranya disiplin. Pertama syahadat, disiplin tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disiplin. Makanya nih di SMP Negeri 19 ini kudu pada disiplin. Jangan disiplinnya kayak orang ngetrek naik motor. Ada anak siswa naik motor, motornya Ninja, knalpot racing, setang jepit, pelek kecil, ban kecil, motor pendek, joknya diseset, ampe licin persis prosodan TK. Dibawa motor cek, nggak pakai helm. Mau ke 19 lewat Margonda, dipriwitin sama polisi. Berhenti. Kenapa Pak? Berhenti. Baik. Helm ada, SIM ada. Kenapa kau lewat terus? Sebab tadi Pak, kata anak siswa-siswi kita, sebab tadi saya ngeliat ada bapak lagi ngumpet di samping itu. Lihat, perhatiin. Disiplin yang paling penting itu. Sebisa apapun IQ kita dari Gusti Allah, macam-macam punya takaran. Yang terpenting adalah di tengah kita memiliki kekurangan, disiplin, sebab muara Islam adanya di situ. Saya nggak bisa pelajaran ibu bu, sulit bu. Nah, kau disiplin pelajaran ibu nak. Bapak, saya agak sulit memahami pelajaran bapak di sini. Nah, disiplin pelajaran saja nak. La yanalul ilma wa la yantafa'u bih illa, kalimat dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tidak akan siswa-siswi mendapatkan ilmu dan kemanfaatan ilmu illa bita'zimil ilmi wa ahlihi. Kalau siswa-siswi tidak bisa mengagungkan, tidak bisa memuliakan ilmu yang dia cari, guru yang memberikan ilmu pengetahuannya, dua konsep ini nggak bisa dipisah. Makanya banyak orang yang pinter tapi jarang bener. Yang cakep itu ilmu dapat, kemanfaatan bagus. Siswa saya kasih pertanyaan bisa jawab. Saya kasih hadiah 1 unit mobil, kunci saya kasih, tapi siswanya nggak bisa bawa mobil. Mobilnya bisa dimanfaatin nggak? Jawab, mobil bisa dimanfaatin nggak? Tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Sebab nggak bisa mengendarai. Banyak orang yang berilmu tapi belum tentu bisa mengendarai ilmunya. Maka yang paling penting adalah cari ilmu yang bagus, yang ikhlas dan ridho. Untuk mendapatkan itu, agungkan ilmu yang adik-adik cari di sekolah ini. Agungkan guru-guru yang mentransfer ilmu kepada kita. Jadi kalau mau dapat ilmu dan kemanfaatan ilmu, itu yang paling penting. Ya, jadi jangan sampai kita ini walaupun pinter, sepinter apapun kita, maka kedisiplinan menjadi sebuah muara di agama kita. Itu syahadat. Yang kedua, sholat. Sholat itu disiplin waktu kok. Ibu bapak guru sehebat apapun, sealim apapun, sesoleh apapun, belum datang zuhur jangan sholat zuhur. Ya, belum datang asar jangan sholat asar. Belum datang maghrib jangan sholat maghrib. Disiplin waktu. Wong Islam itu udah diajarin kok. Engkau pertama disiplin tauhid.
Iya. Yang kedua, sholat. Kau disiplin waktu. Siapa saja yang disiplin waktu, insya Allah pasti Allah akan angkat derajat dan martabatnya. Ini muara daripada di mana rukun Islam adalah yang kedua, mendirikan sholat. Sholat maknanya adalah disiplin waktu. Datang azan zuhur, kita sholat zuhur. Jeda sebentar, nanti kita sholat asar dan seterusnya dan seterusnya. Ini muara kedisiplinan. Ini kalau diterapkan di pendidikan, insya Allah walaupun ada siswa-siswi kita yang kurang dalam bentuk pemahaman, ini cikal bakal yang akan menjadikan pemerataan pemahaman kepada anak-anak didik kita. Kemudian setelah itu apalagi? Oh, zakat, disiplin harta benda. Makanya ada infak sodako. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau di duit kita, di kantong kita ada 20, 50, 100, 10, 5.000, 2.000, yang keluar yang mana? 2.000. Ayo yang mana? 2.000. Yang lecek apa yang kaku? Yang lecek. Nah, ya, inilah yang harus kita pahami, hadirin hadirat yang saya hormati. Oleh sebabnya disiplin itu semua harus ada yang keluar. 2,5% itu kalkulasi doang kok, Allah nggak pernah main hitung-hitungan. Maka oleh sebab itu berikan yang terbaik untuk di jalan Allah, Allah pun akan beri yang terbaik kepada kita. Ya. Kemudian puasa, disiplin makan minum. Kalau bulan puasa selesai terbit fajar sampai terbenam, sebelum terbenam matahari jangan makan, jangan minum. Itu disiplin makan minum tuh. Makanya kalau makan disiplin, minum disiplin, insya Allah tadi yang pakai pesek bilang bakal sehat walafiat. Ini kan kita kan beda-beda tipis sama Nabi. Nabi itu makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Nah itu kita tuh. Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Oh, turu ya. Dikit-dikit tidur kita tuh, ya. Oleh sebabnya, mari sama-sama nyongsong sambut Ramadan ini penuh dengan kedisiplinan. Kalau kita sudah disiplin di bulan Sya'ban, insya Allah akan terbawa kedisiplinan kita sampai nyongsong bulan suci Ramadan. Kemudian muara yang selanjutnya adalah kita ini pergi haji. Ini maknanya disiplin ibadah. Makanya alhamdulillah saya dengar kabar sekolah ini pun dalam segi religinya pun ada. Ini termasuk untuk membangun iman, untuk memberikan kesemangatan unsur rihiyah dan mampu menopang unsur zohiriyah kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dan akan jadi yang terbaik. Lantas bagaimana supaya kita bisa nyongsong Ramadan itu? Ini man azuma sya'ban wattaqallaha ta'ala wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah. Ini rumusnya. Ini kita mau nyambut Ramadan, yang pertama hendaknya tampilin iman dan takwa. Ya. Makanya iman dan takwa itu perlu dengan keridhaan. Orang nerima belum tentu ridho, Bu. Saya ambil contoh. Ibu dikasih nafkah, ibu dikasih bonus sama atasan. Ibu bisa terima, tapi belum tentu bisa ridho. Betul? Contoh, dikasih 1 juta, diterima. Kenapa kok belum tentu ridho? Sebab kadang-kadang hati kita berbicara. Ibu dikasih nafkah dengan suami, suami dimasakin sesuatu kepada istri, anak diberikan sesuatu kepada orang tua diberikan sesuatu kepada anak. Bisa menerima, belum tentu bisa ridho. Ini ibadah, puncaknya ridho. Dimasakin, ibu-ibu dikasih uang oleh suaminya. Berapa? 300 per bulan. Diambil nggak kira-kira? Ambil. Diambil nggak kira-kira? Ambil. Kata ibu-ibu diambil. Emang kenapa? Nggak diambil susah lagi keluarnya nih. Ah begitu tuh. Ayat 300 diambil tapi hati gerundel. Bapak-bapak dimasakin pagi tempe, siang tempe, sore Tempe. malam Tempe. lagi makan. Perasaan saya kasih duit untuk belanja kok lagi tempe
tempe siang, tempe sore, Tem. tapi tetap aja ngomong di hati tapi nggak diungkap. Kenapa? Sebab disitulah letak di mana keridoan kita masing-masing. Begitu pula ibadah Ramadan, nyongsong Ramadan, bukan cuman kita bisa menerima perintah Allah, tapi hendaknya harus kita ridhoi. Inilah puncak kejayaan iman, di mana kita harus memiliki penerimaan dan juga keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa amala bi taatihi, maka tampilin bentuk ketaatan kita kepada Allah di bulan Syaban, tampilin. Apa aja yang udah kita bisa kerjain di bulan Syaban, kerjain supaya entar nyongsong Ramadan nggak kaget. Oh iya, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, saya mau khatam, saya mau baca Quran. Silahkan setar dari sekarang. Yang ketiga, wa amsaka anil maksiat, maka jaga pribadi kita dari kemaksiatan. Ini di bulan Syaban masih ada, sekarang 28. Kalau ketiga ini kita bisa jaga, Bapak Ibu dan adik-adik siswa-siswi yang saya banggakan, maka Allah berikan 3. Yang pertama, Allah akan berikan ghafarallahu dzunubahu, Allah ampunin dosa kita. Masuk Ramadan jangan bawa dosa. Masuk Ramadan kalau bawa dosa berat ngerjain Ramadan. Makanya disebutnya bulan suci Ramadan. Siapa aja yang udah nyuciin lahir batinnya baru bisa melaksanakan ibadah adem ayem di Ramadan. Yang kedua, wa amanahu minal balaya. Tadi apa yang disampaikan Kepsek, saya sesuai sama Kepsek aja nih. Ujian, cobaan, pandemi 2 tahun kita dikilas sama ujian tuh. Tapi insya Allah dengan kita memegang 3 peranan tadi, wa amanahu minal balaya, Allah akan berikan keamanan kita dari ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala wa amrodi kulliha, Allah akan berikan kita keamanan dari penyakit-penyakit yang Allah turunkan di tahun ini. Maka rumusnya adalah sambut Ramadan, bulan suci Ramadan kita sambut dengan mempersiapkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, hendaknya kita tampilkan bentuk